Hai kalian anak muda yang sedang mencari arti kehidupan, apa kalian sudah makan? Kalau belum makan, mangan nore, cek gak kuru kue aku. Sakana TV. Hai, balik lagi di Sakana TV. Ica des. Jadi waktu kemarin pas ngobrol-ngobrol sama temenku, ada yang tanya, kok mau sih belajar bahasa Jepang? Kan itu hurufnya sulit, melungker-melungker, nggak jelas gitu. Terus aku jawab aja, nggak susah kok, cuman sulit. Nah, poin yang aku dapat dari percakapan tersebut, percakapan itu adalah orang-orang itu malas belajar bahasa Jepang karena tulisannya itu sulit, melungker-melungker gitu. Padahal tulisan Jepang itu subhanallah, ya gitu. Seberapa susah sih tulisan Jepang itu dan seberapa melungkernya sih tulisan Jepang itu. Nah, pada episode kali ini aku mau membahas tentang itu semua. Thanks Wikipedia, thanks. Oke, jadi pada dasarnya tulisan di Jepang itu ada 3 macam, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Tulisan pertama yang muncul adalah kanji. Jadi kanji munculnya itu pada abad ke-5 Masehi. Nah, tulisan kanji ini ditengarai berasal dari negeri Cina. Jadi yang tulisannya paling ruwet sendiri, paling jelimet, itu berasal dari Cina. Kenapa dari negeri Cina? Emang orang Jepang nggak bisa bikin tulisan sendiri. Jadi pada zaman dahulu itu, Cina itu peradabannya itu paling tinggi se-Asia. Apalagi sedunia juga tinggi. Terus pertama kali bangsa Jepang itu melihat tulisan dari orang Cina itu dari barang-barang impor yang masuk ke Jepang. Dari sana ketahuan kan, wah Cina dapat dari mana nih tulisan kayak gini? Oke juga, tak belajar kayak gitu. Emang banyak yang bilang kan kalau tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi itulah yang dilakukan oleh bangsa Jepang pada zaman dahulu. Mereka ke Cina. Mereka ada yang dikirim oleh kaisar Jepang untuk belajar ke sana, ada juga yang merantau sendiri. Akhirnya sampai sekarang bangsa Jepang menggunakan kanji untuk menyebutkan kata-kata kerja dan benda lainnya. Yang kedua itu hiragana. Seiring perkembangan zaman, karya sastra mulai berkembang di Jepang. Jadi mulai puisi, novel, dan sebagainya udah banyak. Tapi kebanyakan dari penulisnya itu adalah cowok-cowok yang keringatnya bau peperangan. Apa sih? Mana nih penulis ceweknya? Di sini cewek-ceweknya merasa kesusahan karena yang dipakai pada saat itu adalah huruf kanji, sedangkan pada zaman dahulu itu diskriminasi terhadap wanita itu tinggi. Jadi pendidikan di sana itu wanitanya rendah banget. Jadi karena mereka nggak bisa kan nulis huruf kanji yang tulisannya jelimet, melungker-melungker nggak jelas gitu, akhirnya dibuatlah huruf hiragana yang lebih simple. Kalau dari segi bentuknya huruf hiragana itu lebih mudah karena bulat-bulat. Dan juga huruf hiragana itu punya kesan kawaii, kecewek-cewekan. Dan entah kenapa huruf hiragana itu punya kesan kawaii. Mungkin karena yang bikin itu para cewek-cewek. Coba deh bandingin huruf kawaii dalam kanji sama huruf kawaii dalam huruf hiragana. Kawaiian yang mana? Yang ketiga katakana. Zaman mulai berlanjut lagi dan mulai banyak ekspansi dari negara lain menuju Jepang. Nah, pasti bahasa yang mereka gunakan itu berbeda kan dari bahasa Jepang. Nah, untuk memudahkan menyampaikan apa yang dikatakan oleh orang asing kepada rakyat-rakyat yang nggak bisa bahasa asing, jadi dipakailah huruf katakana. Jadi semua kata yang merupakan serapan asing ditulis pakai huruf katakana. Kalau dari segi bentuk, huruf katakana itu lebih kaku ya daripada huruf kanji sama hiragana. Mana sudah bisa. Oke, itulah macam-macam huruf yang dipakai di Jepang. Buat kalian yang mau belajar bahasa Jepang tapi takut lihat tulisannya jelimet, melungker-melungker gitu, nggak apa-apa. Percaya aku kalau kalian bisa.
Tenang, nikmati saja. Nanti tambah lama, tambah seru kok. Nanti kalau kalian udah expert, pasti cari kanji-kanji yang lebih susah. Padahal aku enggak. Itulah episode kali ini. Kalau kalian ada saran, tema, atau apapun yang ingin kita bahas bersama, kasih tahu aku dengan cara tulis di kolom komen. Aku kok susah sih ngomongnya. Sorry, aku orang Jepang. Nah, episode kali ini sampai sini dulu ya. Kalau kalian punya saran, tema, atau apapun yang ingin kita bahas bersama, kasih tahu aku dengan cara tulis di kolom komentar ya. Like, comment, share, and subscribe. Kenapa negeri Cina?